Halo, selamat datang kembali di video materi pembahasan soal UKK, khususnya di UKK Web Gallery. Nah, ini merupakan video kedua. Jadi di video pertama saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai gambaran soal, kemudian tahapan pengerjaan. Nah, di video kedua ini saya akan menambahkan eh, secara praktek ya, fokusnya sebetulnya kita coba langsung praktek, tapi kemarin atau sebelumnya di video sebelumnya itu belum menjelaskan mengenai database yang akan kita buat pada proyek kita ini seperti apa. Nah, saya tambahkan untuk rancangan struktur database web galeri sekolahnya kita buat yang sangat sederhana sekali. Jadi di sana hanya ada 3 tabel. Ada 3 tabel. Yang pertama itu tabel kategori. Kategori di sini adalah kategori untuk galeri ya sebetulnya. Post di sini ada gambar dan konten atau isi. Dan satu lagi adalah tabel user, yang dimana nanti tabel user ini digunakan untuk login admin ya, karena hanya satu level user administrator, sedangkan untuk yang guest itu tidak perlu login. Nah, seperti itu teman-teman untuk rancangan struktur database website galeri sekolah sederhana gitu. Nah, kemudian untuk front end-nya secara tahapan nanti kita coba buat menjadi 4 tahapan ya, menjadi 4 tahapan. Jadi di sana membuat front end untuk Bootstrap, menggunakan Bootstrap dengan template Stisla. Nah, tapi untuk front end nanti kita tidak menggunakan Stisla, nanti kita gunakan yang Bootstrap standarnya. Nah, di front end-nya nanti kita sesuaikan dengan ini, jadi sesuai struktur yang atau komponen yang ada di homepage ini. Ada komponen header dan footer, nanti kita buat pertama. Selanjutnya kita buat komponen galeri slider. Galeri slider itu yang bagian sini. Bagian ini itu sebelah kirinya adalah gambar, sebelah kanannya adalah konten isi narasi dari kegiatan dari gambar yang dimaksud. Kemudian agenda sekolah itu termasuk kategori ya, kategori kita masukkan kategori. Jadi semua yang ada di sini ini galeri kegiatan sekolah, agenda sekolah, info terkini dan peta sekolah semuanya dinamis dari tabel pos. Nah, supaya memudahkan. Kemudian teman-teman, tool atau software yang kita butuhkan yang pertama Node.js sudah terinstall, kemudian Git karena kita nanti download menggunakan Git clone, PHP versi 8, MySQL, kemudian command prompt atau CMD ya. Kalau saya saat ini menggunakan macOS itu menggunakan terminal, atau Linux juga menggunakan terminal, sebutannya terminal. Kita juga menggunakan browser Firefox atau Chrome. Standarnya itu yang utama, yang nomor 7 kita gunakan kode editor Visual Studio Code. Oke teman-teman, kita coba langsung masuk tahapan yang pertama. Saya perbesar di sini, saya zoom. Nah teman-teman, langkah pertama itu adalah uh, cloud. Kita buka terminal, ini kita copy saja. Nah di sini saya buka terminal, posisinya ada di desktop. Jadi nanti saya buatnya di sini. Saya tinggal paste yang di sini. Nah, sudah selesai. Kita cek di sini, harusnya sudah kelihatan. Nah, ini selanjutnya kita rename.
kita pindah directory, maka dari tab, jadi gunakan autocomplete ya. Jadi jangan ketik semua tapi pakai tab. Kemudian enter. Langkah selanjutnya kita install uh, library, library kebutuhan. Kita tinggal ketik Composer install. Oh iya, sebetulnya kita tetap harus tambahkan Composer ya, Composer lupa di sini. Jadi kita gunakan Composer install. Nah, ini fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsinya adalah untuk menginstal library-library yang ada di yang digunakan pada Laravel. Nah, ternyata di sini not compatible. Silahkan gunakan Composer update. Oke, nggak apa-apa. Karena di laptop saya menggunakan versi PHP 8.2 dan di Laravel 9 itu menggunakan PHP-nya adalah versi 8. Nah, kita bisa cek dulu. Kita buka menggunakan Visual Studio Code. Adanya di desktop. Oke, kita ceknya di mana? Di sini kita cek. Nah, dia butuhnya 8 ke atas, tapi 8.2 itu belum bisa. Jadi tetap harus menggunakan PHP versi 8.0. Nah, saya coba ganti dulu versi PHP di laptop saya. Sementara untuk versi PHP-nya yang di terminal belakang atau komen prompt yang di belakang ini, yang ada di background, ini saya sedang update versi PHP-nya atau downgrade ya sebenarnya. Tapi mungkin nggak masalah karena saya sudah menggunakan PHP versi 8.2. Saya coba lakukan Composer update. Oh, ternyata nih saya butuh token. Biasanya ini nggak perlu seperti ini tuh. Oke, karena tokennya ini saya dapat jadi biasanya ini kalau muncul seperti ini, solusinya adalah menggunakan token OAuth dari GitHub untuk mengakses private repo ya, di sini. Ini nggak selalu seperti ini ya, teman-teman. Jadi saya harus buka GitHub akun personal. Nah, ini saya pause dulu. Pada saat nanti membuat token, caranya itu ada di setting, kemudian sebentar SSH dan GPGK. Nah, ini boleh sebetulnya dikasih lihat ya. Saya pause dulu. Jadi ada di menu setting, kemudian SSH dan GPGK. Dan di sini saya buat GPGK. Oh sorry, ini tutorial.
Sebetulnya ini misalkan, nah ini tinggal ditekan ini ya, tombol add GPGK. Nah, karena saya pakai two factor authentication, saya harus verify dulu. Ini kalau teman-teman biasanya nggak ada ya, karena saya untuk keamanan, jadi saya pakai two factor authentication. Jadi ini menggunakan Google Authenticator. Ternyata error ya. Sebentar. Oh, ternyata ini beda teman-teman. Jadi eh, untuk token yang kita butuhkan di sini, token hidden itu kita dapat dari setting, kemudian dia ada di developer setting, bukan yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi ada di developer setting, kemudian ada personal access token dan token klasik. Nah, tinggal di sini saya buat generate new token, pilihnya yang token klasik. Di sini kita bisa atur expire-nya, misalkan 10 hari. Saya checklist semua saja. Ini mungkin nggak perlu ya buat yang tidak ada masalah, karena kebetulan ada trouble dan minta token dari OAuth GitHub. Ini saya checklist semua aja. Kemudian generate new token. Oh sorry, namanya lupa. Ravel update. Ini udah diisi. Nah, kita paste di sini. Enter. Sebentar masih error ya. Token was restored in Pentec Composer out JSON. Nah, ternyata masih ini teman-teman ya. Tadi masih nggak valid tokennya, tapi saya coba gunakan Composer install. Jadinya oke, nggak masalah. Jadi kadang-kadang seperti ini ya, kadang bisa karena koneksi atau karena jaringan yang bermasalah. Itu perlu dipelajari lagi, tapi paling nggak coba menggunakan komposer update gagal, kita balik menggunakan komposer install dan hasilnya berhasil. Oke, kita bisa lanjut setelah melakukan instalasi library menggunakan komposer install. Langkah selanjutnya kita install
library. Kalau Composer install itu menginstal library PHP, menginstal library-library yang dibutuhkan Laravel ya. Jadi ini apa namanya, library manager atau package manager punya PHP itu Composer. Nah, kalau kita menggunakan npm ini biasanya Node.js. Jadi kan kalau di Laravel Stisla, di Stisla atau di Bootstrap Stisla ini dia menggunakan library JavaScript juga. Jadi perintahnya npm dan npm ini adalah package manajernya JS. Nah, kita coba jalankan ini. Nah, sambil menunggu, sambil menunggu mungkin saya kembali, ini saya tutup dulu. Dan saya tidak mengganggu ya. Oke. Jadi setelah nanti terinstall, ini sudah selesai nanti, nah ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita jalankan npm run dev. Nah, di sini pada saat kita mengetikkan perintah npm run dev, ini biasanya tergantung koneksi internet teman-teman juga. Jadi pastikan sampai selesai. Pastikan sampai selesai. Bersabar kalau misalkan koneksinya kurang cepat, ya nanti dia juga eh, agak lama ya. Nah, kalau sudah selesai, dia kembali lagi ke kursornya berkedip seperti ini. Terakhir di sini webpack compile successfully. Nah, ini tandanya. Nah, di sini library-library Bootstrap JS yang diinstal menggunakan perintah npm install dan compile-nya dengan perintah npm run dev. Nah, ini berarti library PHP diinstal menggunakan Composer tadi udah terinstall semua dan sukses. Kemudian library JavaScript yang digunakan oleh Bootstrap dan uh, template Tesla ini itu menggunakan npm. npm install itu mendownloadnya, npm run dev itu mengcompilenya. Selanjutnya kita copy atau rename ya. Kita rename .env.example menjadi .env aja. Oke, kita rename menggunakan kode editor. Nah, di sini seharusnya ada ini dia. Kita rename menjadi .env saja. Di sini koneksi ke database MySQL, hostnya ini localhost ya, sama kayak localhost. Portnya 3306 untuk database MySQL-nya. Saya kasih nama di sini db dari username ke database-nya standar, root, passwordnya tidak ada. Saya simpan dahulu. Selanjutnya apa? Kita generate key. Jadi ini perintah di Laravel ya. PHP artisan key generate di sini. Generate key-nya sudah selesai dan sukses. Nah, kita bisa coba dengan perintah PHP artisan set. Ini sudah berjalan di port 8000. Ini bisa dengan
klik kontrol ya, atau localhost 8000, sama saja. Nah, ini hasilnya. Nah, di template Stisla yang sudah terintegrasi dengan Laravel di sini, kita bisa melihat contoh-contoh layout, contoh-contoh form. Nah, ini di dashboard ada untuk e-commerce juga. Nah, untuk e-commerce tampilan dashboardnya berbeda. Nah, kita bisa explore ya. Kalau untuk ini kita bisa explore. Nah, yang kita gunakan, yang kita bisa implementasikan secara langsung di project website galeri ini untuk admin, terutama admin menggunakan ini. Nah, si sidebar yang di sini nanti kita sesuaikan. Nanti hanya ada mungkin satu, dua, mungkin hanya dua. Di atas pun nanti kita hapus, ini kita hapus. Di bagian bawah ini juga kita hapus, tapi kan lebih baik lagi, lebih aman, nanti kita duplikat. Nah, yang kita gunakan, yang kita bisa pakai secara langsung itu page out. Nah, ini untuk login, nanti teman-teman bisa menggunakan page login yang ini, misalkan di sini ada gambar, ada form inputnya, atau yang simple menggunakan yang ini. Nah, tergantung selera saja. Kemudian ada form register juga ada, nanti kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk post itu ada di fitur kalau nggak salah. Nah, di sini sudah ada post. Nanti kita sesuaikan juga seperti itu. Jadi sudah berhasil untuk tujuan di video yang kedua ini untuk mengimplementasikan template Stisla yang sudah terintegrasi dengan project Laravel. Sudah berhasil. Nah, pada video selanjutnya nanti kita coba buat untuk mengkoneksikan ke database. Sampai jumpa di video selanjutnya.